Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Diapa Pramudia. Dengan NIM akhir 194, di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Perencanaan Saluran Drainase Studi Kasus Jalan Raya Marga Agung sekitar kantor Camat Jati Agung. Eh, saya akan share screen PPT saya. Baik, di sini langsung saja ke bagian abstrak. Abstrak yang yaitu yang merupakan drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi komponen penting dalam perencanaan infrastruktur bangunan. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan tersebut dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga dapat diartikan sebagai usaha mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinalitas. Dari sudut pandang lain, drainase merupakan salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka menuju lingkungan yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase di sini berfungsi untuk mengalirkan air ke badan air atau sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah, serta bangunan resapan air seperti biopori ataupun sumur resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dan tindakan. Kemudian ada pendahuluan, bencana banjir telah menjadi persoalan tiada akhir bagi manusia di seluruh dunia dari dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Bencana ini dapat diakibatkan dari peristiwa alam ataupun aktivitas serta kegiatan manusia. Bahkan fenomena ini dapat terjadi secara bersamaan antara yang diakibatkan oleh alam ataupun yang diakibatkan oleh manusia. Sistem drainase sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang memiliki upaya untuk pengalihan air, baik air permukaan maupun air tanah dari suatu kawasan. Sistem drainase merupakan salah satu elemen penting pada suatu kawasan pemukiman. Kawasan perumahan yang tertata dengan baik juga harus mempunyai sistem drainase yang dapat mengurangi atau membuang kelebihan air pada suatu kawasan ataupun lahan agar tidak menimbulkan genangan air yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, terutama yang berkaitan dengan aspek kesehatan lingkungan pemukiman. Seiring berkembangnya suatu kawasan, jumlah lahan terbuka untuk penyerapan air alami akan semakin berkurang. Akibatnya, air limpasan akan sulit untuk diinfiltrasi dan menjadi genangan. Disitulah fungsi drainase sendiri untuk mengalirkan air limpasan berlebih tadi. Kemudian ada metode penelitian. Metode yang saya gunakan dalam penulisan ini merupakan metode kuantitatif deskriptif, yang mana data-data yang saya peroleh merupakan hasil dari data yang sudah ada. Kemudian lokasi penelitian ini saya laksanakan di Jalan Raya Marga Agung, sekitar kantor Camat Jati Agung. Prosedur penelitian saya yaitu tahap pertama adalah melakukan pembacaan data yang sudah ada, kemudian melakukan uji analisis frekuensi, setelah itu dilakukan uji C-kuadrat dan uji Smirnov-Kolmogorov. Tadi dulu dilakukan perhitungan intensitas curah hujan, serta kemudian perhitungan debit banjir rencana, dan perhitungan debit saluran rencana berdasarkan penampang yang akan digunakan. Hasil dan diskusi. Pengisian data curah hujan merupakan proses mencatat berapa banyaknya curah hujan yang terjadi pada suatu daerah ataupun wilayah dalam interval waktu tertentu. Pengukuran ini seringkali menggunakan alat pengukur curah hujan seperti alat pengukur hujan. Tabel di samping merupakan curah hujan maksimum dari pH 035 pada tahun 2011 sampai 2020. Hasil dan diskusi. Analisis frekuensi merupakan perakiraan dalam arti memperoleh probabilitas untuk terjadinya suatu peristiwa hidrologi dalam bentuk debit ataupun curah hujan rencana yang berfungsi sebagai dasar perhitungan perencanaan hidrologi guna antisipasi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mencari hubungan antara besarnya kejadian ekstrim terhadap frekuensi kejadian dengan kemungkinan distribusi probabilitas ataupun kemungkinan. Tabel di samping merupakan hasil dari distribusi sebaran ataupun analisis frekuensi yang sudah dihitung, yang mana pada
Tabel ini distribusi yang memenuhi adalah distribusi Gumbel dan log persen 3. Tetapi distribusi yang digunakan untuk perhitungan selanjutnya adalah distribusi Gumbel karena curah hujan pada distribusi Gumbel lebih besar daripada distribusi log persen 3. Kemudian dilakukan uji kecocokan distribusi untuk mencari kecocokan distribusi frekuensi yang dapat menggambarkan data sampel sebagai fungsi distribusi probabilitas yang diperkirakan atau mewakili distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada uji C kuadrat yang mana jumlah delta hitungnya itu sebesar 5 dan uji Smirnov-Kolmogorov dengan delta max-nya 0,205 dan delta kritisnya 0,409. Kedua uji ini memenuhi nilai kritis dari masing-masing pengujian. Hasil dan diskusi. Intensitas curah hujan merupakan jumlah curah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan ataupun volume hujan tiap satuan waktu yang terjadi pada satu kurun waktu air hujan berkonsentrasi. Besarnya intensitas curah hujan berbeda-beda tergantung dari lamanya curah hujan dan frekuensi kejadiannya. Tabel di samping merupakan hasil dari intensitas curah hujan pada jalan kanan dan jalan kiri. Pada jalan kanan, intensitas curah hujan sebesar 270,627 mm per jam, dan pada jalan kiri sebesar 89,673 mm per jam. Kemudian perhitungan debit banjir rencana, yang mana debit banjir rencana ini merupakan debit maksimum di sungai ataupun saluran alamiah dengan periode ulang atau rata-rata yang sudah ditentukan, yang dapat dialirkan tanpa membahayakan proyek irigasi dan stabilitas bangunannya. Untuk menentukan debit aliran ini akibat diperoleh dari hubungan rasional antara air hujan dengan limpasannya dengan menggunakan metode rasional. Tabel di samping merupakan hasil perhitungan dari debit banjir rencana yang mana pada jalan kanan sebesar 0,371 mm per jam dan pada jalan kiri sebesar 0,175 mm per jam. Kemudian perhitungan debit saluran rencana yang didapatkan berdasarkan penampang saluran yang dipakai. Di sini saya menggunakan penampang saluran berbentuk trapesium dengan material pembentuk bata lapis mortar. Tabel di samping ini merupakan hasil perhitungannya dengan debit saluran rencana pada kanan sebesar 0,548 dan pada jalan kiri 0,226. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwasanya saluran drainase yang sudah direncanakan tidak akan mengalami banjir akibat limpasan air hujan yang berlebih. Hal ini dikarenakan debit banjir rencana lebih kecil daripada debit saluran rencana, atau Q rencana lebih kecil daripada Q aktual. Di sini dapat dilihat perbandingannya pada Q rencana kanan itu sebesar 0,371 dan Q saluran rencana sebesar 0,548, yang mana Q saluran ini lebih besar daripada Q banjir rencananya. Jadi saluran tersebut tidak akan mengalami banjir ataupun air luapan. Sekian presentasi jurnal dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.